Baik teman-teman, setelah kita mempelajari persoalan interpolasi polinom dan interpolasi lanjar, mari kita simak dan pahami materi yang kedua mengenai interpolasi kuadratik yang akan dijelaskan oleh Farah Lukitaumul Amaliyah dengan NIM 18080460029. Sebelum kita bahas lebih jauh, interpolasi kuadrat digunakan untuk mencari titik-titik antara dari tiga buah titik dengan menggunakan pendekatan fungsi kuadrat. Misal diberikan tiga buah titik data, x0, y0, x1, y1, dan x2, y2. Polinom yang menginterpolasi ketiga buah titik itu adalah polinom kuadrat yang berbentuk b2x sama dengan a0 ditambah a1x ditambah a2x kuadrat. Karena polinom kuadrat, maka pangkat tertinggi yang digunakan adalah pangkat 2 dan menginterpolasi ketiga buah titik data. Sedangkan pada interpolasi kubik, misalnya, polinom yang menginterpolasi itu menggunakan 4 buah titik data, dan pangkat tertinggi yang digunakan adalah pangkat 3. Selanjutnya, ini terdapat gambar dari kurva interpolasi kuadratik. Di sini terdapat 3 buah titik data. Untuk titik data yang pertama, x0, y0, titik data yang kedua, x1, y1, dan titik data yang ketiga, x2, y2. Kurva polinom kuadrat ini menggunakan fungsi kuadrat, maka kurva polinom kuadrat berbentuk parabola. Selanjutnya, bagaimana cara untuk menentukan polinom kuadrat? Jadi di sini terdapat 2 langkah. Untuk langkah yang pertama, substitusikan x, y, i ke dalam persamaan a0 ditambah a1x ditambah a2x kuadrat, di mana i sama dengan 0, 1, dan 2. Dari sini diperoleh 3 buah persamaan dengan 3 buah parameter yang tidak diketahui, yakni a0, a1, dan a2. Untuk yang pertama, jika i sama dengan 0 kita substitusikan ke dalam persamaan, sehingga diperoleh a0 ditambah a1x0 ditambah a2x0 kuadrat sama dengan y0. Kemudian untuk yang kedua, jika i sama dengan 1 kita substitusikan ke dalam persamaan, maka diperoleh a0 ditambah a1x1 ditambah a2x1 kuadrat sama dengan y1. Kemudian, jika i sama dengan 2, kita substitusikan ke dalam persamaan, maka diperoleh a0 ditambah a1x2 ditambah a2x2 kuadrat sama dengan y2. Nah, untuk langkah yang kedua, hitung a0, a1, dan a2 dari sistem persamaan tersebut dengan metode eliminasi Gauss. Kemudian, di sini terdapat contoh soal. Diberikan titik len 8,0 sama dengan 2,0794, len 9,0 sama dengan 2,1972, dan len 9,5 sama dengan 2,2513. Tentukan nilai len 9,2 dengan interpolasi kuadratik. Langsung saja ke dalam langkah penyelesaiannya. Jadi, dari pembahasan sebelumnya, langkah penyelesaian untuk menentukan interpolasi kuadratik ini terdiri dari 2 langkah. Untuk langkah yang pertama, di sini terdapat 3 buah titik data, di mana len 8,0 sebagai nilai x0, 2,0794 sebagai nilai y0, len 9,0 sebagai nilai x1, dan 2,1972 sebagai nilai y1. Kemudian, len 9,5 sebagai nilai x2, dan 2,2513 sebagai nilai y2. Jadi, dari 3 buah titik data yang diketahui tersebut, x dan y-nya kita substitusikan ke dalam persamaan polinom kuadrat. Sehingga sistem persamaan lanjar yang terbentuk adalah a0 ditambah 8,0 a1 ditambah 64,00 a2 sama dengan 2,0794. Kemudian, yang kedua, a0 ditambah 9,0 a1 ditambah 81,00 a2 sama dengan 2,1972. Dan kemudian untuk yang ketiga, a0 ditambah 9,5 a1 ditambah 90,25 a2 sama dengan 2,2513. Nilai dari 64,00, 81,00, 90,25 merupakan hasil dari x yang dipangkatkan atau x kuadrat. Selanjutnya, untuk langkah penyelesaian yang kedua, di mana kita akan menentukan A0, A1, dan A2 dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Jadi, dari persamaan-persamaan yang telah kita peroleh sebelumnya, persamaan-persamaan tersebut
dapat kita tulis dalam bentuk matriks. Kemudian, metode eliminasi Gauss ini diharapkan hasilnya dapat berupa matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks di mana berbentuk 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Langsung saja kita lihat pada matriks yang pertama. Di sini langkah penyelesaiannya menggunakan operasi baris elementer atau OBE. Untuk cara yang pertama ini, B2 min B1 artinya baris kedua dikurangi baris ke-1. Kemudian B3 min B1 artinya baris ketiga dikurangi baris ke-1. Hasilnya dapat kita lihat pada matriks kedua. Kemudian kita OBE kembali dengan cara baris ke-1 dikurangi 8 kali baris kedua. Kemudian baris ketiga dikurangi 1,5 baris kedua. Hasilnya dapat kita lihat pada matriks ketiga. Kemudian kita OBE kembali dengan cara 1/0,75 dikali baris ketiga. Dan hasilnya dapat kita lihat pada matriks keempat. Kemudian karena belum sampai dengan matriks identitas bentuknya, jadi kita OBE kembali dengan cara baris kedua dikurangi 17 kali baris ketiga. Dan baris pertama ditambah 72 baris ketiga. Dan dapat kita lihat hasilnya pada matriks kelima. Pada matriks kelima ini hasilnya sudah berupa matriks identitas di mana nilainya 1, 0, 0, 0,6762, 010, 0,2266, 001, min 0,0064. Maka langkah penyelesaian operasi baris elementer kita cukupkan sampai di sini, sehingga penyelesaian sistem persamaan dengan menggunakan metode eliminasi Gauss menghasilkan A0 sama dengan 0,6762, A1 sama dengan 0,2266, dan A2 sama dengan min 0,0064. Jadi dari nilai A0, A1, dan A2 tersebut, kita substitusikan ke dalam persamaan polinom kuadrat sehingga menghasilkan persamaan polinom kuadratnya adalah P2X sama dengan 0,6762 ditambah 0,2266X min 0,0064X kuadrat. Kemudian kita akan menentukan nilai dari ln 9,2. Ln 9,2 ini sama dengan P2 9,2. Jadi dari nilai X atau nilai 9,2 ini kita substitusikan ke dalam persamaan yang sudah kita dapat tadi, menghasilkan nilai 2,2192 yang sama dengan nilai sejatinya 5 angka bena. Angka bena ini disebut sebagai angka penting. Jadi 5 angka penting di sini terdapat 2, 2, 1, 9, 2.